Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya mau mengajak kalian untuk menyiapkan hati kalian dalam belajar kali ini. Niatkanlah belajar kali ini sebagai bentuk ibadah, karena dengan melakukan segala sesuatu sebagai bentuk ibadah, khususnya dalam pembelajaran ini, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masih tetap pada tema ke-7, subtema 2 tentang teknologi, perkembangan teknologi sandang. Namun pada pembelajaran yang ketiga kali ini kita akan lebih fokus kepada jenis-jenis kain adat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar yang berbentuk kepulauan, sehingga Indonesia mendapatkan sebutan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ada banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia, baik pulau yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih ada sekitar 17.504 pulau. Nah, pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh laut, sehingga masyarakat yang menempati pulau tersebut memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena banyaknya suku bangsa tersebut, maka Indonesia kaya sekali dengan budaya-budaya daerah. Sebagai contoh, bahasa daerah yang ada di Indonesia itu sekitar 652 bahasa daerah. Begitu pula dengan pakaian adat, dengan tarian adat, dengan makanan khas yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, berbicara tentang adat, maka kita tidak lepas dari kain adat. Nah, kain adat ini masih berhubungan dengan teknologi sandang yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kalau kita menyimak, kalau kita mau mempelajari, diketahui bahwa di Indonesia itu banyak sekali kain adat, di mana setiap daerah memiliki kain adat tersebut. Dan kalau kita pelajari semuanya, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sedikit dari kain adat yang ada di Indonesia. Kita akan mempelajari 10 kain adat yang ada di Indonesia. Baik, kita akan memulai yang pertama. Kain batik. Batik berasal dari bahasa Jawa, yang berasal dari kata amba yang dalam bahasa Jawa artinya menulis, dan titik yang artinya titik. Kain tradisional yang satu ini sudah berkali-kali sebenarnya hampir diakui atau diklaim oleh negara tetangga kita. Namun berkat perjuangan pemerintah Indonesia, maka kain batik merupakan atau diakui dunia sebagai kain khas bangsa Indonesia. Maka untuk memperingatinya itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pada awalnya, batik dibuat di atas kain mori, lalu digambar dengan menggunakan lilin dengan canting. Motif atau corak batik bukan hanya sekedar indah, namun juga mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing. Beberapa motif batik bahkan hanya digunakan oleh keluarga keraton. Batik tidak hanya melulu pada batik Jogja, tapi ada juga batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Banyumas, batik Bali, dan lain-lain. Pada zaman dulu,
Batik masih diolah dengan cara yang sederhana, yaitu dengan memanfaatkan canting dan lain-lain alat-alat yang sederhana. Namun sekarang ini sudah berkembang, batik diciptakan atau dibuat dengan memanfaatkan teknologi seperti batik cap, printing, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke kain yang kedua, kain adat yang kedua, yaitu ulos. Ulos adalah kain tradisional Indonesia yang dikembangkan oleh masyarakat Batak. Ulos dibuat dengan cara ditenun. Dalam tradisi masyarakat Batak, ulos ada di dalam berbagai peristiwa penting, mulai dari pernikahan, kelahiran, dan duka cita. Ulos juga kadang diberikan kepada ibu yang sedang mengandung untuk melindungi sang ibu dari segala mara bahaya dan mempermudah lahirnya sang bayi. Nenek moyang orang Batak percaya bahwa salah satu hal yang memberi kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Memakai ulos dapat memberikan kehangatan itu. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Sangat disayangkan bahwa ada beberapa jenis ulos yang sudah mulai punah, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos cibolang. Kain adat yang ketiga adalah tenun ikat. Tenun ikat merupakan kain tradisional Indonesia, berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke zat pewarna alami. Sebelum ditenun, helai-helai benang diikat dengan plastik atau tali sesuai dengan corak yang akan dibuat, sehingga pada saat dicelup, bagian benang yang diikat plastik atau tali tidak akan ikut terwarnai. Alat tenun yang digunakan adalah alat tenun tanpa mesin atau yang masih digerakkan oleh tenaga manusia. Beberapa daerah di Indonesia yang terkenal dengan kain tenun ikatnya adalah Toraja, Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. 4. Kain geringsing. Kain geringsing ini berasal dari tenganan Bali. Kain geringsing adalah satu-satunya kain tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik double ikat. Keseluruhan prosesnya dikerjakan dengan tangan, berarti pengerjaan kain geringsing belum menggunakan mesin. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 2-5 tahun. Geringsing berasal dari kata gring yang artinya sakit dan sing yang artinya tidak. Maknanya adalah seperti penolak bala dan untuk menyembuhkan penyakit. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, adanya kain geringsing ini berawal dari Dewa Indra yang kagum akan keindahan langit di malam hari. Dewa Indra lalu mengajarkan para wanita tenganan untuk menguasai teknik menenun kain geringsing yang melukiskan dan mengabadikan keindahan bintang, bulan, matahari, dan hamparan langit lainnya. Kain yang kelima adalah songket. Ya, songket adalah kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau yang tergolong keluarga tenunan brokat. Songket ditenun menggunakan tangan dengan benang emas dan perak. Kata songket berasal dari istilah cungkit dalam bahasa Melayu yang artinya mengait.
Hal ini sesuai dengan metode pembuatannya, yaitu dengan mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, kemudian menyelipkan benang emas. Songket memiliki berbagai motif. Beberapa motif songket antara lain sai kalamai, buah palo, barantai putih, dan barantai merah. Selain itu, masih banyak motif songket yang belum dipatenkan. Kain yang keenam adalah sasirangan. Sasirangan merupakan kain tradisional suku Banjar Kalimantan Selatan. Kata sasirangan berasal dari kata sirang yang artinya diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya atau dijelujur. Kain mori atau katun digambari motif khas lalu dijelujur atau disirang berdasarkan motif yang sudah dibuat. Ciri khas kain sasirangan terletak pada coraknya yang sangat menunjukkan corak khas Kalimantan. Saat ini ada sekitar 30 sasirangan, antara lain bayam raja, naka balimbur, tulat kanikit, daun taruju. Sentra pembuatan kain sasirangan ada di Kampung Sasirangan, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Tujuh, kain tapis. Kain tapis adalah salah satu kerajinan tradisional masyarakat Lampung sebagai usaha mereka untuk menyelaraskan kehidupan dengan alam semesta dan juga Sang Pencipta. Kain tapis disulam dengan menggunakan peralatan tradisional. Pada zaman dulu, kain tapis disulam oleh gadis-gadis Lampung di rumah mereka. Pengerjaannya bisa memakan waktu berbulan-bulan dan hasilnya menjadi cerminan kepribadian mereka. Kain berwarna gelap dari hasil pewarna alami disulam dengan benang emas. Umumnya, kain tapis memiliki motif zigzag, piramida, flora, dan fauna. 8. Kain besurek. Kain besurek merupakan kain tradisional Indonesia yang berasal dari Bengkulu. Besurek artinya bersurat atau bertuliskan. Penamaan ini dikarenakan motif batik besurek yang sangat khas berupa motif huruf Arab gundul atau kaligrafi yang dikaligrafikan. Motif ini terpengaruh unsur kebudayaan Islam. Hal inilah yang membedakan besurek dengan batik Jawa. Walaupun demikian, proses pembuatan kain besurek tidak berbeda dengan pembuatan batik Jawa. Untuk pewarnaan, kain besurek pun memiliki warna yang lebih cerah dan beragam daripada kain batik. Kain yang ke-9 adalah tenun Dayak. Di masa lalu, selesai berladang, para wanita Dayak akan mengisi waktu luangnya dengan menenun. Tenun Dayak dibuat dengan menggunakan alat yang disebut gedok. Proses pengerjaannya pun cukup lama, bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Pewarnaannya pun menggunakan bahan pewarna alami. Kain tenun Dayak yang memiliki motif flora dan fauna dari alam sekitar mereka. Motifnya sangat khas Kalimantan. Beberapa tenun Dayak antara lain kebat yang memiliki motif asimetris atau motif alam, sidan yang memiliki warna terang dan cerah, sungket yang memiliki motif garis besar dan tegas. Kain kebat, sidan, dan sungket ini biasa dipakai oleh suku Dayak Iban di Kalimantan Barat. Kain tenun Dayak sangat digemari oleh wisatawan
mancanegara. Kain yang terakhir, kain adat yang terakhir, yang ke-10 adalah kain Sutra Bugis. Kain Sutra Bugis ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra atau kokon. Bagaimana masyarakat setempat menyebutnya? Sarung Sutra Bugis pada awalnya hanya digunakan sebagai padanan baju bodo atau pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Jika kita perhatikan, sarung Sutra Bugis memiliki motif kotak-kotak yang berbeda-beda. Beda ukuran kotak mengandung arti yang berbeda. Dahulu, motif kotak-kotak ini menjadi petunjuk apakah seorang Bugis sudah menikah atau belum. Kotak berukuran kecil dengan warna cerah dinamakan motif Bailoreni. Motif ini dipakai oleh wanita yang belum menikah. Sedangkan kotak berukuran lebih besar dengan warna merah terang atau merah keemasan dinamakan motif baloloban. Motif ini digunakan pria Bugis yang belum menikah. Selain dua motif tersebut, ada beberapa motif sarung Sutra Bugis yang lainnya. Setelah kita mempelajari tentang kain adat yang di Indonesia, sebenarnya kain adat yang di Indonesia ini sangat beragam, sangat banyak. Nah, itulah mengapa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, karena Indonesia memang memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah melestarikan kain-kain adat tersebut. Baik, untuk berikutnya, setelah kita mempelajari tentang kain adat, di sini akan kami berikan tentang bacaan yang masih berhubungan dengan kain adat di Indonesia. Silahkan dibaca sebentar, dipahami kata per kata, kalimat per kalimat, dan paragraf per paragraf. Sudah? Nah, kalau kalian sudah membaca, apakah kalian menemukan kata-kata yang sulit di dalam bacaan tersebut? Ya, tentunya ada beberapa kata yang belum kalian pahami. Nah, di sini kita akan mempelajari atau mencari arti dari beberapa kata saja. Mungkin hanya 3 kata. Nah, kata-kata yang kita anggap sulit tadi akan kita cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, di sini sudah saya siapkan 3 kata yang mungkin kalian belum memahami artinya. Kata apa saja? Yang pertama adalah budaya. Yang kedua, adat. Yang ketiga, tenun. Baik, kita akan mencari arti dari kata-kata tersebut. Yang pertama, budaya. Budaya adalah akal budi atau adat istiadat. Kata sulit yang kedua adalah adat. Apakah adat itu? Adat adalah sesuatu yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Jadi kalau kita pahami, adat adalah sesuatu yang sudah ada, yang dilakukan oleh zaman nenek moyang kita atau para orang tua kita, dan kita masih melaksanakannya hingga sekarang. Kata yang ketiga adalah tenun. Tenun adalah hasil kerajinan yang berupa bahan atau kain yang dibuat dari benang, berupa kapas, sutra, dan sebagainya, dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsir. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian tidak bosan, tetap semangat, dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.